Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kurkur. Selamat datang di segmen Kasih Tahu. Nah, dalam segmen Kasih Tahu ini saya akan bagi menjadi beberapa subsegmen. Subsegmen yang pertama adalah review karya. Nah, dalam review karya ini saya akan mereview banyak karya, entah itu karya berupa film, manga, komik, anime ataupun buku. Nah, dalam review karya kali ini kita akan mereview buku Kado Terbaik karya J.S. Kyren. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 bab. Bab pertama itu adalah unboxing, bab kedua itu adalah membaca, bab ketiganya adalah review. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu unboxing. Kado Terbaik karya J.S. Kyren. Pertama-tama kita unboxing dulu, nanti kita baca baru kita review secara mendalam. Unboxing dulu. Unboxing ini termasuk salah satu komponen review ya, karena pengalaman unboxing itu luar biasa. Tapi kalau cuman satu video cuman untuk unboxing, mubazir kalau buku ya, soalnya buku itu cuman diplastikin gini biasanya. Penerbitnya Grasindo Gramedia, Widya Sarana Indonesia, Grasindo. Indramaga. Masa bau Gramedia. Yang kita dapatkan adalah bukunya dan pembatas buku yang lumayan besar untuk ukuran buku kecil. Jadi seperti itu pengalaman unboxing saya. Untuk bab kedua langsung saja kita mulai. Saya baru sampai halaman 150, kado terbaik dari 244. Hal yang saya rasakan pertama kali itu adalah kualitas cetakan PT Grasindo ya, Gramedia Widya Sarana Indonesia. Kertasnya bagus banget, sampulnya bagus banget. Seperti yang kita tahu ya, Grasindo nggak main-main kalau perusahaan nyetak ya. Dan kalau udah baca itu sampulnya ini ada Easter egg yang ada di dalam ceritanya gitu, jadi kayak menarik gitu. Dan warnanya ini kayak ada nuansa Ramadan gitu mungkin. Nah, ini siapa akan ada di review setelah ini. Tokoh utama kita ini apa? Oke, seperti itu bab 2. Langsung saja kita masuk bab ketiga, yaitu review. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan review buku J.S. Kyren berjudul Kado Terbaik. Yang pertama itu adalah identitas buku. Identitas buku ini berjudul Kado Terbaik, ditulis oleh J.S. Kyren, dicetak oleh PT Grasindo, memiliki tebal halaman 248. Lalu buku ini terbit kisaran bulan Maret dan April. Saya kurang yakin ya, kalau nggak salah tanggal 26 itu pre-order, lalu mulai sampai itu bulan April, dan mulai dipasarkan di Gramedia itu pada tanggal 8 April seperti itu. Harga dari buku ini adalah 89.000, namun mempertimbangkan harga parkir kalau kita datang langsung dan harga ongkir waktu kita membeli online, harganya saya bulatkan menjadi 90.000. Sinopsis dari cerita ini mengisahkan tentang seorang kakak laki-laki yang mengalami banyak peristiwa buruk yang menyebabkan dia kehilangan kedua orang tuanya.
Kehilangan di sini dalam makna bapaknya itu benar-benar hilang, yakni meninggal karena ditembak. Lalu kehilangan ibunya karena waktu dia berusia 14 tahun, dia bersama 2 adiknya tersebut dibuang ke panti asuhan ilegal yang melakukan berbagai macam kegiatan kriminal. Seperti itu. Lalu setting waktu yang diambil oleh novel ini yakni waktu si kakak ini berusia 20 tahun. Pokoknya cerita dalam novel ini menceritakan seorang anak ini yang sudah berusia 20 tahun, yang sudah 2 tahun keluar panti, lalu dia kembali ke panti. Lalu settingnya ini 7 hari sebelum lebaran, dia mengalami banyak kejadian-kejadian yang bisa dikatakan sangat di luar dugaannya, di luar ekspektasinya. Yang ketiga ini adalah ulasan. Ulasan dari novel ini adalah yang pertama, menurut saya penggunaan sudut pandang orang pertama di sini menurut saya sudah tepat. Namun ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya karena dikatakan tokoh utama ini Rizky, laki-laki yang merupakan sudut pandang orang pertama ini orang yang termarginalkan. Namun dari bahasa selalu baku dalam penulisan sudut pandang orang pertama, penggunaan bahasa yang sangat struktural dan sistematis itu menurut saya tidak cocok untuk menggambarkan orang yang termarginalkan, apalagi untuk Rizky yang terlihat sangat berdebah. Jadi bukan spoiler ya, tapi karena emang nanti diceritakan di dalamnya si Rizky ini lumayan gegabah dan berdebah. Maka dari itu penggunaan bahasa yang sangat sistematis, yang sangat logis dan sangat berpendidikan menurut saya tidak cocok untuk menggambaran karakter Rizky yang mana menjadi sudut pandang orang pertama di dalam novel ini. Jadi kayak segala hal itu benar-benar dipikirkan dengan matang, benar-benar dilihat, diamati dengan seksama gitu. Jadi kayak wah ini nggak cocok aja untuk seorang yang udah marginal gitu. Lalu untuk ulasan yang kedua itu novel ini sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan. Novel ini akan membuat kita banyak-banyak bersyukur mengenai kehidupan. Novel ini juga akan membawa kita merasakan pahit getir kehidupan, bagaimana susahnya menjadi orang-orang yang terbelakang seperti itu. Dengan membaca novel ini kita mendapatkan banyak pengalaman, mendapatkan banyak pengetahuan juga tentang kehidupan orang-orang di jalanan. Namun caution aja atau peringatan aja, mungkin untuk bagi sebagian orang itu nggak akan bisa relate sama cerita dalam novel ini. Sebaliknya juga ada sebagian orang yang akan merasa sangat relate dengan cerita ini karena sekali lagi ini menceritakan tentang kehidupan jalanan, kehidupan orang yang terpinggirkan seperti itu, yakni Rizky yang memiliki keinginan tulus dan harapan terhadap adik-adiknya. Adik-adiknya ini ada 2, yakni si Rizka dan Kanza. Si Rizka ini diceritakan waktu setting kejadian ini udah berusia sekitar 11-12 tahun, lalu si Kanza ini baru berusia TK gitu, 7-5 tahun gitulah pokoknya. Saya juga kurang terlalu detail mengingat isi dalam ceritanya. Lalu ulasan selanjutnya itu kadangkala di dalam novel ini ada adegan-adegan yang tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan dan terasa artifisial. Pokoknya tips untuk menikmati novel ini itu hanya dengan mengabaikan detail-detail yang tidak masuk akal, lalu cuman mengambil inti-inti pesan-pesan dari berbagai macam cerita dan sembari menyaksikan plotnya berjalan dari hari 7 hari sebelum lebaran sampai 1 hari sebelum lebaran. Memang dari plot ini mungkin ada sebagian orang yang akan berpendapat kalau cerita ini berlebihan, tapi kalau menurut saya cerita ini sudah cukup masuk akal, sudah cukup logis untuk dinikmati dalam sebuah karya fiksi. Seperti itu, namanya juga karya fiksi seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah kritik tentang ending.
banyak pembaca yang mengkritik tentang ending dari novel ini. Katanya membagongkan, katanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, katanya tidak terlalu memuaskan. Menurut saya novel ini hanya tidak bisa memaksimalkan potensi di endingnya. Menurut saya potensi di endingnya itu sangat besar sekali. Karena kenapa? Karena di ending itu seperti klimaks dari segala macam kejadian dari awal novel hingga akhir. Itu klimaksnya ada di endingnya. Itu beneran grafiknya gini terus ya, kayak tensinya naik terus gitu. Ada beberapa kayak resolusi kecil gitu, tapi grafiknya itu tetap naik gitu loh. Nah, endingnya itu nggak memberi kita ending yang puas memuaskan seperti itu, tapi endingnya itu cenderung biasa-biasa saja. Karena menurut saya masih banyak gap yang belum diisi oleh si penulis untuk memberi pemahaman kepada para pembaca. Kalau saya sudah bisa menerima dan memikirkan sendiri alasan kenapa si tokoh utama mengambil jalan seperti itu. Namun beberapa pembaca mungkin tidak bisa melogika sendiri. Jadi apabila penulis dapat bersabar sedikit untuk memberikan penjelasan terhadap gap-gap yang mungkin tidak dapat diketahui oleh orang awam. Kebetulan saya mahasiswa ya, jadi saya memikirkan segala sesuatu, bahkan dari awal itu saya sudah mempertanyakan novel ini akan kelogisannya. Tapi berhubung novel ini adalah novel fiksi dan novel ini ditujukan hanya untuk dinikmati, untuk dirasakan pengalaman hidup dalam rangkuman satu novel gitu, saya menerimanya gitu. Tapi kalau ini dikatakan non fiksi begitu, saya akan protes ya, karena ini sangat jelas, sangat nyata, sangat terasa fiksinya. Yang terakhir adalah kesimpulannya adalah novel ini cukup bagus untuk dijadikan bahan bacaan, dan menurut saya untuk harga 90.000 itu worth the money dan tidak terlalu mahal. Apalagi dengan cerita yang cukup menarik dan cukup menghibur. Kalian tidak akan menyesal menebus novel ini dengan harga 90.000 karena ceritanya cukup menarik, cukup memberikan pengalaman. Apalagi kalau kalian orang-orang yang emosional, saya jamin kalian bahkan menangis kalau membaca novel ini karena ceritanya begitu getir, begitu satir terhadap kehidupan. Namun novel ini masih termasuk dalam novel ringan ya teman-teman, karena novel ini menggunakan bahasa yang sangat ringan, menggunakan diksi-diksi yang sangat awam, menggunakan logika sederhana, menggunakan elemen cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita semuanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan karya ini untuk dibaca, apalagi saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ada sensasi tersendiri yang menurut saya tidak bisa dibayar, atau priceless, atau tidak ternilai harganya, yakni pengalaman relate dengan si tokoh utama, yakni lapar, haus, dan berbagai macam aspek cerita lainnya. Kesimpulan saya, buku ini memang banyak kekurangan seperti tadi, hal tidak logis, ketidakcocokan karakter utama yang merupakan karakter marginal namun menggunakan bahasa yang sangat baku dan sangat sistematis seperti itu. Lalu ada adegan-adegan yang terasa dipaksakan, plot yang kehilangan momentum di ending, dan lain-lain. Namun terlepas dari itu semuanya, ini sangat bagus karena ini buku cetakan Grasindo. Tentu saja covernya sangat bagus, lalu bahan kertasnya sangat nyaman untuk dibaca, lalu bahasanya juga ringan, sangat cocok dijadikan sebuah bacaan untuk menghabiskan waktu atau untuk menghibur diri setelah penat bekerja seharian, setelah capek mengerjakan tugas, atau setelah pusing memikirkan masa depan bangsa, seperti itu. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan di sini. Sekalian saya menutup review ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, tolong langsung drop di kolom komen di bawah. Oke. Lalu apabila menurut Anda konten ini bermanfaat, like.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.